Namaku Raras, usia 35 tahun, seorang wanita mandiri yang bekerja sebagai kepala administrasi di perusahaan ekspor hasil bumi. Sejak usia muda, aku sudah terbiasa hidup mandiri. Ibuku meninggal saat aku duduk di bangku SMA, dan tak lama kemudian ayahku menikah lagi dengan seorang janda yang membawa anak perempuan seusia anak SMP, bernama Nadia. Awalnya, aku tak pernah menyangka hidupku akan sedekat ini dengan Nadia. Aku tahu dia bukan adikku kandung, tapi darah ibu tiriku. Namun karena aku merasa kami sama-sama anak perempuan yang kehilangan arah, aku mencoba menjadi kakak yang baik. Aku ajak dia belajar, belanja, bahkan kadang kubela di hadapan ayah saat dia dimarahi. Tapi hidup tak seindah niat baik. Setelah menikah kembali, ayahku hanya bertahan 5 tahun sebelum meninggal karena serangan jantung. Sejak saat itu, ibu tiri pulang ke kampung halamannya dan meninggalkan Nadia bersamaku. Aku waktu itu baru bekerja di perusahaan kecil dan hidup pas-pasan. Tapi demi Nadia, aku tahan semua beban itu. Kupikir, kalau aku bisa membesarkannya seperti adikku sendiri, dia juga akan melihatku sebagai kakaknya yang layak dihormati. Aku biayai sekolahnya, bahkan saat dia ingin kuliah di luar kota, aku berusaha keras mencari tambahan uang dari kerja lembur dan menjual masakan secara online. Selama Nadia kuliah, aku tetap menyayanginya. Meski terkadang ia mulai bersikap seperti tamu di rumahku sendiri, tak pernah membantu membersihkan rumah, dan mulai sering menyembunyikan banyak hal, aku memilih memaklumi. Mungkin karena dia masih muda. Aku tak ingin bersikap otoriter seperti ibu tiri dalam sinetron. Aku ingin jadi contoh, bukan musuh. Lalu, ketika usiaku menginjak 32 tahun, aku dipertemukan dengan seorang pria bernama Reza. Ia lelaki sederhana, tampan, dan punya gaya bicara yang lembut. Reza memang belum punya pekerjaan tetap, tapi dia terlihat perhatian dan sabar. Kami bertemu di sebuah seminar kewirausahaan yang diadakan pemerintah daerah. Sejak itu, ia mendekatiku, mendengarkan semua ceritaku, bahkan menawarkan bantuan menjaga rumah ketika aku lembur. Saat Reza melamarku, aku ragu. Bukan karena aku tak suka padanya, tapi karena aku merasa hanya aku yang bekerja dan membiayai hidup. Tapi karena dia meyakinkanku bahwa suatu hari dia akan sukses dan mengganti semua pengorbananku, aku luluh. Kami menikah secara sederhana di rumah. Nadia hadir di pernikahan kami. Ia bahkan sempat menangis haru dan memelukku lama. Mbak adalah satu-satunya keluarga yang aku punya, katanya waktu itu. Aku percaya. Setelah menikah, Reza tinggal bersamaku di rumah kecil yang sudah lama kutempati. Nadia juga masih tinggal di sana karena belum lulus kuliah. Kupikir, kami bisa hidup harmonis. Aku bekerja, Reza menjaga rumah dan merintis usaha kecil dari rumah, sementara Nadia fokus menyelesaikan studinya. Awalnya, semua berjalan baik. Reza sesekali membantuku di rumah. Nadia pun tampak lebih ceria, bahkan kadang membantu Reza memasak. Aku pulang kerja disambut masakan hangat, tawa ringan, dan percakapan hangat. Aku merasa diberkati. Namun perlahan, hal-hal kecil mulai berubah. Nadia jadi lebih sering berdandan di rumah, bahkan saat tidak keluar. Ia mulai memakai celana pendek, kaos ketat, dan wangi parfumnya memenuhi seluruh ruangan. Pernah sekali aku pulang kerja dan mendapati mereka duduk berdekatan di sofa, tertawa terbahak-bahak. Mereka buru-buru menjauh saat aku masuk. Saat itu aku mengabaikan perasaan tak nyaman yang mulai tumbuh. Aku menegur diriku sendiri. Jangan berpikir buruk tentang suamimu atau adikmu. Mereka keluarga. Mereka saling menghargai. Aku memilih percaya. Beberapa bulan kemudian, Nadia lulus kuliah. Tapi bukannya mencari kerja, ia justru lebih sering berada di rumah. Katanya, sedang menunggu panggilan kerja. Aku kembali menahan diri. Mungkin memang susah mencari kerja saat ini. Tapi yang membuatku mulai resah adalah ketika Reza mulai membela Nadia saat aku menegurnya. Misalnya, ketika aku menyuruh Nadia mencuci piringnya sendiri, Reza berkata, "Kasihan dia, baru lulus. Biarkan saja istirahat dulu." Pernah suatu malam, aku mendengar suara cekikikan dari ruang tengah. Saat aku intip, Nadia sedang memijat pundak Reza sambil bercanda. Saat menyadari kehadiranku, mereka tiba-tiba terdiam. Nadia langsung masuk ke kamarnya, dan Reza mengalihkan pembicaraan seolah tak terjadi apa-apa.
Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rumah yang kubangun dengan susah payah, yang dulu penuh kerja keras dan perjuangan, kini terasa seperti panggung sandiwara di mana aku hanya jadi figuran. Namun aku tetap bertahan. Aku menahan diri. Aku bekerja keras demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Reza tak juga mendapatkan pekerjaan tetap. Alasannya, dia masih mencari bidang yang cocok. Tapi tetap saja, semua tagihan, cicilan, bahkan biaya listrik ditanggung olehku. Aku merasa seperti tulang punggung keluarga, tapi juga seperti pelayan di rumahku sendiri. Suatu malam, saat aku baru saja pulang dari lembur, Nadia masuk ke kamarku sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku, lalu berkata dengan nada yang tak pernah kudengar sebelumnya, "Mbak, boleh aku bicara serius?" Aku mengangguk, mencoba tersenyum meski tubuhku penat. Aku tahu ini terdengar gila. Tapi aku merasa nyaman dengan Mas Reza. Aku mencintainya. Jantungku seperti diremas. "Apa maksudmu, Nadia?" tanyaku nyaris berbisik. Aku tahu ini salah, tapi aku ingin tetap tinggal di rumah ini. Aku ingin tetap dekat dengan Mas Reza. Bahkan kuat, bisa berbagi, kita bisa hidup bersama. Bertiga. Cangkir teh itu jatuh dari tanganku, menghantam lantai dan pecah berkeping-keping. Aku menatap Nadia dengan mata penuh kemarahan dan luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Kau tahu siapa aku, Nadia?" Suaraku gemetar. "Aku bukan cuma kakakmu. Aku ibumu, ayahmu, dan semua orang yang kau andalkan selama ini. Dan sekarang kau ingin aku berbagi suamiku denganmu? Seperti apa kau sebenarnya?" Nadia mulai menangis. Tapi aku tak peduli. Tangisnya tidak bisa menyembuhkan lukaku. Aku usir dia malam itu juga. Tapi Reza justru memeluknya dan berkata, "Kamu keterlaluan, Raras." Nadia hanya jujur tentang perasaannya. "Jangan terlalu egois." Egois? Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena Nadia atau Reza, tapi karena diriku sendiri. Karena aku terlalu baik, terlalu memaklumi, terlalu buta untuk menyadari bahwa aku tinggal bersama 2 orang pengkhianat. Dan aku mulai bertanya, berapa lama mereka sudah seperti itu? Apa hanya perasaan cinta atau sudah lebih dari itu? Aku tak tahu jawabannya malam itu. Tapi aku bersumpah, aku akan cari tahu. Aku akan buka semua kebusukan yang mereka sembunyikan. Dan saat waktunya tiba, aku akan pastikan mereka berdua menyesali hari saat mereka berani mengkhianatiku. Sejak malam itu, rumah yang dulunya ku sebut tempat bernaung, berubah menjadi ladang duri yang tiap sudutnya melukai perasaanku. Nadia tak lagi berpura-pura bersikap seperti adik. Ia mulai menunjukkan wajah aslinya, penuh tantangan, tak tahu malu, dan tak kenal terima kasih. Ia tetap tinggal di rumahku, tanpa sedikit pun penyesalan setelah ucapannya yang keji. Reza, suamiku, yang dulu dengan penuh manis berjanji akan menjaga hatiku, malah bersikap seolah semua yang terjadi adalah kesalahanku karena terlalu emosional. "Kenapa sih kamu selalu ribut? Nadia itu cuma butuh tempat nyaman. Kamu harusnya lebih pengertian. Jangan kaku gitu jadi istri," ucap Reza suatu malam setelah aku memintanya dengan tegas agar bicara pada Nadia supaya pindah. Aku menatapnya, tercekat oleh kata-katanya. "Jadi, sekarang aku adalah istri yang kaku karena tidak bisa membagi suami dengan adik tiriku sendiri? Hari-hariku berubah menjadi neraka dalam diam. Aku tetap berangkat kerja pagi-pagi dan pulang malam, membawa semua beban rumah tangga. Tapi setiap kali pulang, aku menemukan hal-hal kecil yang mengusik hatiku. Suatu malam aku melihat bra Nadia tergantung di kamar mandi, padahal biasanya ia selalu menyimpannya di kamarnya. Lalu, gelas dan 2 piring bekas makan malam di meja, padahal aku belum makan sejak pagi. Aku bertanya pada Reza, tapi ia hanya menjawab singkat, "Aku lapar tadi, Nadia bantu masak." Senyumnya begitu ringan, seolah tak terjadi apa-apa. Lain hari, aku pulang lebih cepat karena rapat dibatalkan. Saat aku membuka pintu rumah, suasana terlalu sepi. Langkahku terhenti saat mendengar suara dari kamar tamu yang biasa digunakan Nadia. Aku diam di ambang pintu, tak berani bergerak, lalu terdengar suara tertahan, tawa pelan, dan kalimat lirih yang membuat tubuhku membeku. "Mas,
Jangan di situ, nanti Mbak Raras pulang. Aku memejamkan mata. Nafasku tercekat. Tapi saat aku dorong pintu perlahan, suara itu menghilang, dan Nadia keluar beberapa menit kemudian dalam keadaan rapi, rambut basah, dan aroma sabun yang baru saja dipakai mandi. Loh, Mbak udah pulang? Kirain malam banget, katanya sambil senyum tipis. Aku tersenyum kecil, menyembunyikan rasa sakit dan jijik yang bergolak di dadaku. Tapi malam itu aku tidur dengan mata terbuka. Dalam gelap, aku bertanya pada diri sendiri, apa aku sedang dibutakan cinta, atau aku memang telah dibodohi dua manusia tak tahu diri? Hari berikutnya, aku mulai menyusun langkah. Bukan langkah balas dendam, belum. Aku butuh kepastian, butuh bukti, butuh kebenaran yang bisa kugenggam, bukan sekadar rasa curiga yang menyesakkan. Aku pergi ke toko elektronik dan membeli kamera kecil yang bisa dikontrol lewat aplikasi ponsel. Aku menaruhnya di sudut ruang tamu, di dapur, bahkan satu di rak buku ruang tengah yang menghadap ke kamar tamu. Aku tahu ini mungkin salah secara hukum, tapi aku lebih takut hidup dalam kebohongan. Selama beberapa hari, aku tetap bertingkah biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, pergi bekerja, dan pulang seperti biasa. Tapi setiap ada waktu luang di sela pekerjaan, aku membuka aplikasi kamera di ponsel dan memperhatikan gerak-gerik rumah. Dan hari ketiga, aku melihatnya. Reza keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk melilit pinggang. Nadia keluar dari kamar tamu memakai daster tipis, lalu mereka duduk berdampingan di sofa, tertawa seperti pasangan muda. Reza menyentuh rambut Nadia, dan Nadia menyandarkan kepala ke bahu Reza. Jangan lama-lama ya, Mas, nanti Mbak pulang. Reza mencium kening Nadia. Aku memejamkan mata dan merasakan tubuhku bergetar hebat. Di tempat kerja aku menjerit dalam hati. Ruanganku terasa sempit, udara seakan menghilang. Aku tidak menangis, tidak saat itu. Yang muncul justru rasa dingin, beku, dan kehampaan yang menusuk tulang. Aku menyimpan rekaman itu. Aku kirim ke email pribadi dan ke folder tersembunyi di drive online. Aku tak tahu untuk apa, tapi hatiku berkata, ini baru permulaan. Malam itu aku pulang dengan wajah biasa. Nadia menyambutku dengan wajah manis, menawarkan teh seperti biasa. Reza duduk di depan TV, menonton pertandingan bola. Tapi aku bisa melihat bahwa di balik semua senyuman itu, mereka tengah menertawakanku. Mbak, capek banget ya? Tanya Nadia sambil menyentuh lenganku. Aku hanya mengangguk. Reza berdiri dan mengecup pipiku. Kamu harus mulai jaga kesehatan, sayang. Jangan kerja terus. Kupandangi wajahnya dalam diam. Dulu, ciumannya bisa menghangatkan hati. Kini, hanya membuatku muak. Besok aku lembur, pulangnya malam, kataku. Oh ya? Nadia menyahut cepat, lalu melirik Reza sekilas. Mataku menangkap ekspresi kecil yang mencurigakan itu. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku tersenyum dingin. Keesokan harinya, aku tidak benar-benar bekerja. Aku ambil cuti tanpa memberitahu mereka. Aku menyewa kamar kecil di rumah kos teman dekat yang terletak 2 rumah dari tempat tinggalku sendiri. Aku duduk diam di balik tirai jendela kecil, memantau rumahku dengan teropong. Aku tahu, ini gila. Tapi aku harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pukul 10 pagi, Reza keluar rumah membeli sesuatu, kemungkinan makanan. Nadia menjemur pakaian, mengenakan celana pendek dan tank top. Sesekali ia melihat ke arah pagar, lalu kembali masuk. Setengah jam kemudian, Reza pulang. Mereka masuk rumah bersama. 10 menit kemudian, tirai ruang tamu ditutup. Tapi aku sudah tahu apa yang terjadi. Aku membuka aplikasi kamera tersembunyi di ponselku dan melihat mereka, tanpa penyesalan sedikit pun, bercumbu di sofa yang setiap malam kutiduri bersama Reza. Di ruang tamu tempat aku sering mengerjakan lemburku. Di tempat aku dulu duduk memeluk Nadia waktu dia patah hati. Tanganku bergetar. Tapi bukan karena sedih. Karena marah. Marah sekali. Darahku mendidih. Reza, lelaki yang sejak awal hanya numpang hidup. Dan Nadia, gadis yang dulu kupeluk dalam pelukanku saat dia demam. Mereka tak sekadar menusukku dari belakang, mereka menikamku di wajah, sambil tersenyum. Aku tidak menangis. Tidak. Air mataku seolah membeku.
Tapi yang kutahu satu hal, mereka harus membayar semua ini. Tidak hari ini, tapi nanti. Dan saat waktunya tiba, mereka akan tahu, perempuan sekuat aku tidak bisa dihancurkan sesederhana itu. Malamnya aku pulang dengan wajah biasa. Gimana lemburnya, Mbak? Tanya Nadia. Lelah, tapi ya harus dijalani. Namanya juga cari uang buat kita bertiga, kan? Balasku sambil tersenyum. Ia tertawa kecil, entah merasa lega atau senang. Tapi dalam kepalaku, sudah terbayang langkah-langkah selanjutnya. Aku akan pura-pura bodoh. Aku akan berpura-pura jadi istri yang tak tahu apa-apa. Dan saat waktunya tepat, aku akan buat mereka hancur, lebih dari sekadar kehilangan tempat tinggal, lebih dari sekadar rasa malu. Aku akan buat mereka mencicipi pengkhianatan dalam bentuk yang paling kejam, kehilangan segalanya, termasuk harga diri. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang menggelegar. Rumah ini, yang dulunya penuh tawa dan kehangatan, kini menjadi panggung sandiwara yang kian menjijikkan. Aku tetap berperan sebagai istri yang lelah bekerja, kakak yang sabar, dan perempuan yang tidak tahu apa-apa. Padahal setiap hari, aku menyaksikan pengkhianatan itu lewat layar ponselku. Aku tahu jadwal mereka. Aku tahu kapan mereka memanfaatkan waktu ketika aku keluar rumah. Aku tahu tempat-tempat mereka berciuman, bercumbu, bahkan tidur bersama, di tempat tidur tamu, kadang bahkan di ranjangku sendiri. Namun aku diam. Kenapa? Karena aku ingin mereka merasa nyaman. Aku ingin mereka terus merasa aman dan tenang, agar mereka membuka semua topeng dan menunjukkan wajah asli mereka sepenuhnya. Aku ingin mereka benar-benar percaya bahwa aku bodoh, lemah, tidak peka. Aku ingin mereka jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan hari itu akhirnya datang. Hari ketika Nadia, dengan muka polosnya, kembali mengucapkan kata-kata yang menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Siang itu, aku pulang lebih awal dari kantor karena ada urusan administrasi yang bisa kulakukan dari rumah. Namun aku tak masuk diam-diam. Aku masuk dengan sengaja, mengetuk pintu, membuat suara, membiarkan mereka tahu aku ada. Begitu masuk, Nadia langsung berdiri dari sofa, wajahnya sedikit pucat. Reza hanya melirikku sebentar lalu kembali pada ponselnya, bersikap seperti tak terjadi apa-apa. Kupandangi Nadia. Ia menggigit bibir, tampak gelisah. Lalu beberapa saat kemudian, saat aku baru duduk dan menaruh tas kerja di meja, ia berkata lirih, "Mbak, boleh kita bicara sebentar?" Aku mengangguk. Tentu. Kami duduk berdua di ruang makan. Reza tetap di ruang tamu, pura-pura tak peduli. Tapi aku tahu telinganya mencuri dengar dari balik dinding. Nadia menatapku dengan mata yang sengaja dibuat berkaca-kaca. "Mbak, aku tahu aku salah. Aku tahu semua ini pasti menyakitkan buat Mbak," katanya dengan suara pelan. Aku diam. Menunggu. Aku nggak tahu kenapa aku jadi seperti ini. Tapi, aku jatuh cinta, Mbak. Aku jatuh cinta pada Mas Reza. Aku mengangkat alisku sedikit. Lalu, ia menarik napas dalam-dalam. Aku tahu aku tak pantas. Tapi, aku mohon. Mbak bisa pertimbangkan untuk berbagi suami. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena getir yang terlalu dalam sampai tak bisa lagi kutahan. Aku menatap wajahnya lama, mencoba mencari sisa-sisa wajah adik kecil yang dulu sering kupeluk saat mimpi buruk, yang dulu kupijit punggungnya saat demam. Tapi wajah itu sudah hilang. Digantikan oleh sosok wanita muda yang tega merampas satu-satunya tempatku bersandar. Berbagi suami, ya, suaraku dingin. Nadia mengangguk kecil. Aku rela, Mbak. Aku nggak akan ganggu. Aku cuma ingin bisa bersama Mas Reza. Kita bisa tinggal bertiga, aku bantu pekerjaan rumah, masak, bersih-bersih, asal Mbak izinkan. Dan kamu pikir itu cukup sebagai ganti dari semua pengkhianatan kalian? Nadia tercekat. Reza itu suamiku, Nadia. Lelaki yang kupilih, yang kutopang hidupnya, yang kubela saat semua orang meragukannya. Dan kamu adalah adikku, adik tiri yang aku peluk seperti darah dagingku sendiri. Ia mulai menangis. Tapi air matanya tak bisa menipuku lagi. Sudah terlalu banyak luka yang dia goreskan. Mbak, aku nggak bisa lepas dari dia. Aku butuh dia.
Aku berdiri. Cukup. Kau punya dua pilihan, keluar dari rumah ini sekarang juga, atau bersiap melihat hidupmu hancur pelan-pelan. Nadia menangis keras. Tapi aku tak peduli. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis dalam diam. Bukan karena aku masih lemah. Tapi karena aku baru saja menyadari, orang yang pernah kucintai, Reza, ternyata lebih hina dari bayanganku. Malam harinya, Reza mengetuk pintu kamar. Aku tak menjawab. Tapi ia tetap bicara dari balik pintu. Raras, kamu harusnya bisa lebih bijak. Nadia cuma jujur sama perasaannya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu terlalu sensitif. Nadia itu adikmu, dia butuh bimbingan. Dia bukan perempuan nakal, dia cuma butuh cinta. Aku ingin membuka pintu dan menamparnya. Tapi aku tak ingin kelegaan sesaat. Aku ingin kehancuran menyeluruh. Keesokan harinya, Nadia tidak pergi. Ia tetap tinggal di rumah seperti biasa, meski canggung dan tak banyak bicara. Reza juga mulai menjaga jarak, seolah ingin memperbaiki suasana. Tapi aku tahu, itu cuma bagian dari permainan mereka. Yang mereka tidak tahu, aku sudah menyiapkan langkah besar. Aku konsultasi dengan pengacara secara diam-diam. Semua harta yang kupunya, termasuk rumah ini, adalah milik pribadiku sejak sebelum menikah. Reza tidak punya hak atas satu pun. Aku juga mulai memindahkan rekening, menutup akses Reza ke semua akun yang sebelumnya kupakai atas nama bersama. Aku juga mendatangi kantor layanan percetakan, dan membuat cetakan foto dan cuplikan rekaman dari kamera rumah. Semuanya kucetak dalam satu map merah dengan tulisan, bukti pengkhianatan suami adik tiri. Satu set kusimpan di laci kerja di kantor. Satu lagi di rumah kos sahabatku. Dan satu set lagi, akan aku gunakan nanti, saat hari penghakiman tiba. Tapi sebelum itu, aku harus membuat mereka benar-benar tenang. Aku mulai bersikap hangat kembali. Aku bawa makanan pulang. Aku tanya kabar Nadia. Bahkan mengajak Reza makan malam di luar. Mereka mulai melunak. Reza kembali memanggilku, sayang, Nadia kembali membuatkan teh pagi. Dan akhirnya, pada suatu malam saat kami bertiga sedang duduk di ruang tengah, Reza dengan senyum kecilnya berkata, rasanya enak ya begini. Hidup damai, tanpa drama. Aku tersenyum. Benar, jawabku, menatap keduanya. Tapi damai itu hanya milik orang jujur. Dan kalian berdua bukan orang-orang itu. Mereka berpaling padaku. Nadia tampak kaku. Reza tampak bingung. Aku berdiri perlahan, mengambil ponselku, dan membuka satu video yang kusimpan. Layar ponsel menampilkan cuplikan, Reza mencium Nadia di sofa, Nadia memanggilnya, Mas. Mereka tertawa, berpelukan. Nadia menjerit kecil dan menutup mulut. Reza berdiri, wajahnya pucat. Aku sudah tahu semua sejak awal, kataku pelan. Semua. Setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap kali kalian bermain di belakangku, aku tahu. Reza mencoba bicara. Raras, ini. Diam, aku berteriak. Kau pengangguran yang kutampung, kukasih makan, kupakaikan pakaian, kubiarkan tinggal di rumahku. Dan kau membalasnya dengan tidur bersama adik tiriku, di tempat tidurku? Saat aku kerja cari uang untuk kalian berdua, air mataku jatuh. Tapi bukan karena lemah. Karena aku marah. Sangat marah. Aku akan cerai darimu, Reza. Dan kamu, Nadia, tidak lagi punya tempat di hidupku. Mereka berdua terdiam, hancur dalam ketakutan. Tapi itu baru permulaan. Karena aku sudah menyiapkan sesuatu yang lebih dari sekadar pengusiran. Aku akan mengatur pertemuan keluarga besar. Aku akan buka semua aib mereka. Aku akan pastikan, semua orang tahu siapa Nadia sebenarnya. Dan Reza? Dia akan kehilangan segalanya, termasuk rasa hormat terakhir yang pernah kumiliki padanya. Ini baru permulaan. Kalian akan menyesal pernah menyakiti orang sepertiku. 2 hari setelah aku menunjukkan bukti perselingkuhan mereka, suasana rumah berubah menjadi medan perang yang sunyi. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi basa-basi. Nadia mengurung diri di kamar tamu, nyaris tak keluar. Reza, yang dulu begitu sok berwibawa, kini menjadi seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Ia mulai mencoba bicara manis,
menawar damai, bahkan membelikan makanan kesukaanku, tapi semua itu tak lebih dari usaha menyelamatkan dirinya sendiri. Aku tidak bodoh. Aku tahu Reza ketakutan. Ia tahu hidupnya sebentar lagi akan berubah. Bukan hanya akan kehilangan status sebagai suami, tapi juga kehilangan tempat tinggal, kenyamanan, dan semua yang selama ini ia nikmati dari hasil kerjaku. Sedangkan Nadia, aku tak tahu apakah dia masih punya malu. Tapi aku tahu satu hal, air matanya tidak menyentuhku lagi. Malam itu, setelah makan malam yang hambar dan penuh kesunyian, aku masuk ke kamar dan membuka laptop. Kutarik file, bukti pengkhianatan, yang sudah kususun rapi. Foto-foto, video rekaman, pesan singkat dari ponsel Reza yang pernah berhasil kubaca saat ia tertidur lelap. Semua lengkap. Semua menyakitkan. Lalu aku membuat daftar keluarga besar dari pihak ayah dan ibu agar mereka tahu siapa Nadia sebenarnya. Teman-teman Nadia semasa kuliah, terutama yang dulu sering ia pameri kebaikan kakaknya. Rekan kerjaku dan sahabat-sahabatku agar mereka tahu, aku bukan wanita lemah yang membiarkan dirinya diinjak. Beberapa tetangga yang kerap bergunjing, biar mereka melihat bahwa gosip mereka benar adanya. Aku menyusun rencana matang. Aku akan mengadakan pertemuan keluarga di rumah pada akhir pekan, berpura-pura mengundang untuk acara syukuran kecil. Tapi bukan syukuran biasa, ini akan jadi hari kejujuran, hari di mana semua topeng jatuh satu persatu. Pagi hari Sabtu itu, aku bangun lebih awal. Menyapu halaman, menyiapkan camilan kecil, dan menyebar undangan digital ke grup keluarga. Reza dan Nadia masih di kamar. Aku yakin mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Saat pukul 11 tiba, tamu-tamu mulai berdatangan. Pak D dan Bude dari pihak ayah datang pertama kali. Mereka menyayangiku karena sejak muda aku mandiri dan tak pernah merepotkan. Om dan tante dari pihak ibu juga datang, membawa anak-anak mereka yang remaja. Lalu datang Bu Rini, sahabat lamaku, yang menatapku heran saat melihat banyak wajah asing. Ada acara apa sih, Ras? Kok mendadak? Aku hanya tersenyum, nanti kamu akan tahu, Rin. Beberapa tetangga juga hadir karena aku menyebar info bahwa akan ada pembagian nasi kotak. Sederhana, tapi cukup membuat mereka penasaran. Sementara itu, Nadia mulai panik. Ia keluar kamar dengan wajah bingung. Mbak, ini kenapa rame? Ada acara? Aku hanya berkata, tunggu saja. Ini akan jadi hari yang tak kau lupakan. Semua tamu duduk dengan rapi di ruang tamu yang sudah kuatur seperti ruang pertemuan. Reza berdiri di belakang dengan wajah pucat, sementara Nadia berdiri di dekat tangga, gelisah. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap satu persatu wajah mereka yang datang. Mereka semua menantikan penjelasan. Terima kasih sudah datang hari ini, ucapku pelan namun tegas. Aku mengundang kalian bukan untuk syukuran ulang tahun, bukan juga untuk kabar bahagia, tapi untuk sebuah pengakuan. Hari ini, aku ingin semua orang tahu siapa aku dan siapa dua orang penghuni rumah ini yang sebenarnya. Ruangan mendadak hening. Aku menatap Nadia dan Reza. Nadia mulai mundur perlahan. Reza menggenggam tangan di belakang punggung. Selama ini, aku dikenal sebagai wanita pekerja keras. Aku membesarkan adik tiriku, Nadia, sejak ia remaja. Aku membiayai sekolah dan kuliahnya. Aku bahkan merawatnya seperti anakku sendiri. Dan aku juga menikah dengan lelaki yang kupikir akan menjadi sandaran hidupku. Tapi ternyata, mereka berdua justru menusukku dari belakang. Aku memegang remote kecil di tangan, lalu memutar video yang sudah kusiapkan, tayangan rekaman dari kamera tersembunyi di rumah. Video menampilkan Nadia dan Reza sedang bercumbu di sofa. Suara mereka terdengar jelas, cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam dalam keterkejutan. Beberapa tamu menjerit pelan. Pak D menatap dengan wajah merah padam. Tante Rina menutup mulut. Bu Rini menatapku dengan air mata menetes. Aku menatap Nadia dan berkata, inilah balasanmu, Nadia. Setelah semua yang kuberikan, kau balas dengan tidur bersama suamiku. Dan kamu, Reza, aku menatap suamiku yang menunduk, kau tak lebih dari parasit. Hidup dari nafkahku, lalu mencuri kehormatanku. Nadia tiba-tiba menangis keras dan berlutut. Mbak, maafkan aku nggak tahu kenapa aku bisa,
Aku menyesal. Tapi aku tak bergeming. Kalian berdua akan keluar dari rumah ini hari ini juga. Semua barang kalian, semua pakaian, aku beri waktu sampai sore. Setelah itu, aku akan gembok rumah ini dan ganti semua kunci. Reza mencoba mendekat. Raras, jangan begini, kita masih bisa bicara. Aku sudah cukup sabar, Reza. Terlalu sabar. Dan sekarang, aku bukan lagi perempuan yang bisa kau permainkan. Setelah semua tamu bubar dengan wajah tercengang, aku duduk sendiri di ruang tamu. Tubuhku lelah, tapi hatiku tenang. Rasa sakit memang belum hilang, tapi kemenangan ini memberiku kekuatan. Sore harinya, Reza dan Nadia keluar dari rumah dengan koper seadanya. Nadia masih menangis, tapi tak ada lagi air mata yang bisa membuatku luluh. Reza memalingkan wajah saat melewatiku, seperti pecundang yang kehilangan segalanya. Aku menutup pintu, mengunci rapat-rapat, lalu berdiri di tengah ruang tamu yang kini terasa begitu lapang. Aku menang. Bukan karena membuat mereka malu, tapi karena aku bertahan. Karena aku tidak runtuh. Karena aku mampu bangkit dan membela harga diriku sendiri. Dan mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Hari-hari setelah Nadia dan Reza terusir dari rumah terasa begitu lengang, tapi justru itu yang kusyukuri. Aku akhirnya bisa bernapas tanpa merasa dikhianati di setiap sudut rumah. Aku tak perlu lagi menyembunyikan tangis di balik pintu kamar atau memaksakan senyum saat melihat mereka duduk bersama. Aku sudah melewati titik terendah dalam hidupku. Kini, waktunya aku bangkit. Pertama yang kulakukan adalah membersihkan seluruh rumah. Aku buang semua benda yang berhubungan dengan mereka. Pakaian, selimut, bahkan gelas dan peralatan makan yang biasa mereka pakai. Aku bersihkan kamar Nadia, menyemprotkan wewangian baru, mengganti spray, menata ulang tata letak lemari. Aku ingin rumah ini terbebas dari jejak-jejak pengkhianatan. Lalu aku pergi ke salon. Aku potong rambutku pendek, seperti simbol bahwa aku melepaskan beban masa lalu. Aku mengganti gaya berpakaian, bukan demi orang lain, tapi demi diriku sendiri. Aku ingin setiap kali melihat cermin, aku bisa melihat seorang wanita yang kuat dan tak bisa dihancurkan. Pekerjaanku di kantor pun membaik. Atasanku mulai mempercayakan proyek-proyek besar padaku. Rekan-rekanku semakin menghormatiku setelah mereka tahu bagaimana aku menghadapi persoalan rumah tangga dengan kepala tegak. Bahkan, banyak yang memujiku karena keberanian dan kekuatanku mempertahankan harga diri. Salah satu rekan kerja pria bernama Dimas, yang selama ini hanya sebatas kolega biasa, mulai lebih sering mengajakku makan siang atau pulang bersama. Ia pria ramah, cerdas, dan sopan. Tapi aku belum ingin membuka hati lagi. Tidak sekarang. Luka ini belum sembuh, dan aku tak ingin sembarangan meletakkan hati ke tangan siapapun. Sementara aku memperbaiki diriku, diam-diam aku memantau kehidupan Reza dan Nadia dari kejauhan. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku ingin tahu seberapa jauh mereka terjatuh setelah berani mengkhianatiku. Melalui beberapa teman dan kenalan, kudengar kabar bahwa Reza kini menumpang di kontrakan temannya di pinggiran kota. Ia masih pengangguran dan mulai kesulitan keuangan karena selama ini tak pernah benar-benar mencari pekerjaan serius. Beberapa kenalanku di dunia kerja mengatakan bahwa Reza sempat melamar ke beberapa tempat, tapi selalu ditolak karena rekam jejak dan sikap tak profesionalnya. Sedangkan Nadia, dia tinggal di kos kecil di dekat terminal. Dulu, saat masih tinggal bersamaku, dia suka memamerkan gaya hidup mewah, memposting foto di kafe, membeli pakaian mahal dari uang yang kukeluarkan. Tapi sekarang, akun media sosialnya sunyi. Tak ada lagi unggahan, tak ada lagi senyum lebar dengan caption, blessed, atau quality time. Ada satu postingan yang sempat muncul, hanya sebentar sebelum ia hapus, foto dirinya duduk di bangku kayu reot dengan caption samar, semua orang bisa berubah, tapi tak semua bisa kembali. Aku menyimpannya diam-diam, sebagai pengingat bahwa tak semua pengkhianat berakhir bahagia. Suatu malam, saat aku baru pulang kerja, seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku membuka, dan di hadapanku berdiri ibu kos tempat Nadia tinggal. Wajahnya tegas tapi tampak sedikit gelisah. Maaf, Mbak Raras. Saya datang karena Nadia. Dia tinggal di tempat saya, tapi sudah 2 minggu menunggak bayar kos. Katanya,
Mbak mungkin bisa bantu. Aku terdiam. Mataku terasa panas. Tapi bukan karena iba. Lebih karena amarah yang berusaha ditahan. Apa dia bilang begitu? Kalau aku masih mau membantunya, tanyaku pelan. Ibu kos itu ragu. Saya tahu ini mungkin tak sopan. Tapi dia terlihat benar-benar terpuruk, Mbak. Dia bahkan sempat jatuh sakit 2 hari lalu. Aku menghela napas panjang, lalu berkata, Bu, selama ini saya yang membiayai hidupnya. Saya yang menyekolahkan, membelikan baju, memberinya rumah. Tapi apa balasannya? Dia tidur dengan suami saya. Di rumah saya, saat saya bekerja. Ibu kos menutup mulutnya, terkejut. Aku mengerti. Ia tak tahu kisah sebenarnya. Sampaikan pada Nadia, lanjutku tegas. Kalau dia sakit, ke puskesmas. Kalau dia lapar, kerja. Tapi jangan pernah berpikir saya akan memberinya 1 rupiah pun lagi. Ibu kos hanya mengangguk pelan dan pamit. Aku menutup pintu perlahan, lalu bersandar. Bukan karena ragu, tapi karena aku merasa lega. Untuk pertama kalinya, aku bisa mengatakan, tidak, kepada masa lalu yang selalu kubela. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyusun laporan di kantor, seorang resepsionis memberitahuku bahwa ada tamu menunggu di lobi. Saat aku turun, hatiku langsung berdegup. Reza. Ia berdiri dengan wajah lusuh, baju tak disetrika, dan mata yang terlihat lelah. Wajahnya jauh berbeda dari lelaki yang dulu dengan bangga menggenggam tanganku di pelaminan. Raras, aku hanya ingin bicara sebentar. Aku memandangnya dingin. Di sini? Atau kamu mau kubukakan ruangan supaya bisa bicara sambil duduk seperti waktu kamu merayu Nadia di sofa? Ia menunduk. Aku salah, aku akui. Tapi aku beneran kepepet. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menahan tawa getir. Kamu punya Nadia, kan? Ia menatapku. Dia pergi. Sejak 2 minggu lalu. Katanya mau balik kampung, tapi aku tahu dia juga nggak punya tempat pulang. Aku terdiam sejenak. Dan kamu pikir aku peduli? Raras, tolong, aku butuh pekerjaan. Aku mau mulai dari nol. Aku bisa bantu kamu apa aja? Bersihin rumah, antar jemput, tolong kasih aku kesempatan. Aku melipat tangan di dada. Kamu bilang mau bantu apa saja? Baik, mulailah dengan pergi dari hadapanku. Karena satu-satunya hal yang bisa kamu bantu sekarang adalah tidak muncul lagi dalam hidupku. Aku berbalik dan berjalan meninggalkannya. Aku tak menengok. Tak ingin melihat wajahnya lagi. Aku hanya tahu satu hal, aku sudah terlalu kuat untuk jatuh karena orang sepertinya. Malam itu, aku duduk di teras rumah. Menatap langit yang bersih, mendengarkan suara malam yang sunyi namun damai. Tak ada lagi kebohongan, tak ada lagi air mata karena dikhianati. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Dimas. Besok makan siang bareng, yuk? Aku tahu tempat enak yang kamu pasti suka. Aku tersenyum. Aku belum tahu apakah aku siap membuka hati, tapi aku tahu satu hal. Aku pantas bahagia. Dan mulai hari itu, aku tak lagi menyesal pernah dicintai, dikhianati, dan ditinggalkan. Karena dari semua itu, aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Perempuan kuat. Perempuan yang bangkit. Sudah lebih dari 2 bulan sejak aku mengusir Nadia dan Reza dari hidupku. Dan selama itu pula aku merasa seakan baru benar-benar bernapas untuk pertama kalinya. Hari-hariku yang dulu diisi dengan rasa curiga, sakit hati, dan tangis malam hari, kini berubah menjadi rutinitas yang tenang, penuh ketegasan dan kebanggaan. Aku tak lagi memikirkan bagaimana mereka hidup, di mana mereka tinggal, atau bagaimana mereka bertahan. Itu bukan urusanku lagi. Mereka membuat pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Aku hanya menepikan diriku dari drama mereka, dan menyelamatkan sisa harga diriku yang tersisa. Di kantor, performaku kian bersinar. Aku dipercaya memimpin proyek besar yang berhubungan dengan klien internasional. Atasanku bahkan menawarkan promosi ke posisi manajerial. Banyak yang menyangka aku sukses karena ambisi, tapi hanya aku yang tahu. Aku sukses karena rasa sakit yang kutransformasikan menjadi kekuatan. Dan di antara semua perubahan itu, satu hal yang datang secara perlahan namun pasti adalah
Dimas, Awalnya aku hanya menganggapnya teman kerja biasa. Tapi cara dia memperhatikanku, cara dia mendengarkan setiap keluh kesah tanpa menghakimi, cara dia hadir tanpa memaksa, semua itu perlahan meluluhkan dinding tinggi yang selama ini ku bangun. Saat dia tahu kisahku, dia tak pernah bertanya hal remeh seperti, "Kenapa kamu nggak memaafkan saja?" Atau, "Mungkin Nadia dan Reza juga mencintai satu sama lain." tidak. Dimas hanya berkata dengan suara rendah yang meneduhkan. "Kamu hebat, Ras. Dan kamu layak mendapatkan cinta yang gak bikin kamu luka." Kalimat sederhana, tapi begitu menancap dalam. Suatu sore sepulang kerja, Dimas mengajakku ke sebuah tempat makan yang tenang di tepi danau kecil. Udara sejuk, pepohonan bergoyang lembut, dan cahaya senja memantulkan bayang-bayang ke permukaan air. Kami duduk berdua di bangku kayu panjang. Dia tak banyak bicara, hanya menatap dan tersenyum. "Aku tahu kamu belum siap," katanya akhirnya. "Dan aku juga nggak mau buru-buru. Tapi kalau suatu saat nanti kamu mau mulai membuka hati lagi, aku ingin jadi orang pertama yang kamu pertimbangkan." Aku tercekat. Bukan karena terkejut, tapi karena hatiku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak merasa takut, tidak merasa ragu. Aku hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Aku nggak janji apa-apa, Dim. Tapi terima kasih sudah sabar." Dia mengangguk. "Sabar itu mudah, kalau untuk orang yang layak ditunggu." Kata-katanya sederhana, tapi jauh lebih tulus dari seluruh janji manis yang pernah kupercaya dulu. Sementara aku perlahan menemukan ketenangan dan rasa aman, kabar tentang Reza dan Nadia sampai padaku secara tidak langsung. Seorang rekan kerjaku, yang ternyata dulu satu SMA dengan Nadia, bercerita saat makan siang. "Kamu tahu nggak, Ras, Nadia itu sekarang jadi SPG di salah satu minimarket di pinggir kota." Banyak yang nggak percaya itu dia. Soalnya dulu kan gayanya kayak sosialita. Aku hanya tersenyum. Tak perlu komentar. Dan Reza, katanya ngojek online. Tapi karena SIM-nya pernah bermasalah, sering ditolak daftar. Jadi dia cuma kerja serabutan. Lalu dia menatapku dan menambahkan, "Mereka akhirnya tinggal bareng. Tapi kabarnya sering ribut. Ada yang lihat Reza mukulin Nadia di jalan waktu itu." Dadaku sesak sejenak, bukan karena kasihan, tapi karena heran. Heran bagaimana dua orang yang dulu dengan pongah mengkhianati orang yang mencintai mereka, akhirnya hancur oleh tangan mereka sendiri. Aku tidak senang atas penderitaan orang lain. Tapi aku juga tidak akan pura-pura sedih atas kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Yang ku tahu, keadilan tidak selalu datang lewat hukum, tapi kadang lewat luka-luka yang membuat orang belajar dengan cara paling menyakitkan. Malam itu aku membuka kembali album foto masa lalu. Ada foto Nadia saat lulus kuliah, memegang ijazah, tersenyum lebar di pelukanku. Ada foto pernikahanku dengan Reza, aku mengenakan kebaya putih, senyumnya waktu itu manis, terlalu manis untuk laki-laki yang ternyata pengecut. Aku menatap wajahku di foto itu. Wajah perempuan yang dulu mudah percaya, mudah memaafkan, dan terlalu takut kehilangan. Aku tersenyum kecil, lalu menutup album itu pelan-pelan. Aku bukan perempuan itu lagi. Beberapa minggu kemudian, aku resmi dipromosikan menjadi manajer proyek. Aku mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumah, mengundang beberapa rekan kerja, termasuk Dimas. Kami tertawa, makan bersama, dan berbagi cerita lucu. Tapi yang paling membuatku terharu adalah saat Dimas datang dengan membawa sebuah pot kecil berisi tanaman hijau segar. Di dalamnya ada tulisan tangan. "Semoga tumbuh subur, seperti hatimu yang mulai pulih." Aku tertawa. "Kamu memang gak pernah kehabisan cara menyentuh hati, ya?" Dimas hanya mengangkat bahu. "Aku cuma ingin kamu tahu kamu pantas untuk semua hal baik." Aku menatap tanaman itu. Tanpa kusadari, air mataku mengalir, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa layak dicintai tanpa syarat. Di akhir pesta kecil itu, aku duduk sendiri di balkon rumah. Angin malam berhembus, membawa wangi tanah basah yang menenangkan. Aku melihat sekeliling rumah. Sunyi, tenang, dan bersih dari segala luka. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Mbak Raras, aku Nadia. Aku cuma mau minta maaf.
Aku tahu aku nggak pantas bicara lagi. Tapi, kalau suatu hari aku benar-benar jatuh dan nggak ada siapa-siapa, aku harap Mbak masih mau bukakan pintu sedikit saja. Aku membaca pesan itu berulang kali. Dulu, aku mungkin akan langsung membalas atau menangis. Tapi malam ini, aku hanya menghapus pesannya, lalu meletakkan ponselku. Karena aku tahu, pintu itu sudah kututup selamanya. Musim hujan datang lebih cepat tahun ini. Setiap sore, langit berubah kelabu, dan aroma tanah basah mulai akrab mengisi udara. Tapi tak seperti dulu, hujan tak lagi membawa kenangan menyakitkan. Kini, setiap rintik yang jatuh justru terasa menenangkan, seolah semesta ikut membersihkan luka-luka lama dalam hatiku. Sudah hampir setahun sejak pengkhianatan itu terbongkar. Setahun pula aku menjalani hidup tanpa mereka. Tanpa Reza, tanpa Nadia. Tanpa rasa sesak karena dikhianati oleh orang yang dulu paling kupercaya. Dan yang paling melegakan adalah, aku baik-baik saja, bahkan lebih dari sekadar baik. Aku duduk di ruang kerjaku, sekarang sudah menjadi ruangan pribadi sejak aku menjabat sebagai project manager. Di atas meja, berjejer map, laptop, dan sepotong pot tanaman mungil dari Dimas. Tanaman itu kini tumbuh subur, daunnya lebat, dan warna hijaunya segar. Aku selalu menyiramnya tiap pagi. Karena bagiku, tanaman itu bukan hanya hiasan, tapi simbol bahwa aku bertahan, tumbuh, dan menjadi versi terbaik diriku. Hari itu aku mendapat undangan dari kampus tempat Nadia dulu kuliah, kampus yang dulu juga sering kudatangi untuk membayar SPP dan memberikan semangat padanya saat skripsinya mandek. Mereka mengundangku sebagai pembicara dalam seminar perempuan dan kemandirian emosional. Aku sempat ragu, tapi akhirnya menyanggupi. Dan saat hari H tiba, aku berdiri di podium, mengenakan blazer biru dongker, rambut ditata rapi, dan suaraku tidak gemetar sedikit pun. Dulu, kataku membuka seminar, aku pernah berada di titik di mana aku merasa tidak berharga. Dikhianati oleh orang yang sangat kucintai, dan oleh orang yang kupeluk sebagai keluarga. Tapi aku memilih untuk tidak menjadi korban. Aku memilih menjadi penyintas. Dan dari sanalah segalanya berubah. Semua mata menatapku, bukan dengan kasihan, tapi dengan kagum. Aku tahu, aku bukan wanita yang sempurna. Tapi aku bangga, karena aku tidak membiarkan diri terus-menerus diinjak dan disakiti. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan reuni keluarga. Reuni itu rutin diadakan tiap tahun, dan tahun ini kebetulan digelar di rumah Pakde, di kampung halaman almarhum ayahku. Aku sempat bimbang, karena mendengar kabar bahwa Nadia akan datang. Tapi Dimas, yang kini sudah menjadi bagian penting dalam hidupku, berkata lembut, justru itu kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa kamu sudah menang. Dan dia benar. Aku datang dengan Dimas, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Aku tidak berdandan berlebihan, tapi cukup anggun. Banyak anggota keluarga memuji penampilanku. Dulu aku dikenal sebagai kakak tiri yang terlalu baik pada Nadia, dan sekarang aku dikenal sebagai perempuan kuat yang berhasil bangkit. Saat kami sedang duduk di taman belakang rumah Pakde, Nadia muncul. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya terlihat letih, dan raut matanya kosong. Dia datang sendirian, duduk di sudut, menunduk dan jarang bicara. Tak ada lagi pujian atau sanjungan padanya. Semua orang tahu apa yang pernah dia lakukan. Lalu, tak kusangka, dia berdiri dan berjalan pelan ke arahku. Mbak, suaranya par. Boleh aku bicara sebentar? Dimas memandangku, menunggu responku. Aku mengangguk pelan dan berdiri, berjalan sedikit menjauh dari kerumunan. Nadia menatapku dengan mata sembab. Aku tahu ini nggak akan cukup, tapi aku tetap mau bilang maaf. Untuk semuanya. Untuk pengkhianatanku. Untuk luka yang gak mungkin bisa kamu lupakan. Aku menatapnya. Lama. Dia melanjutkan, aku hancur, Mbak. Setelah semuanya terbongkar, aku kemana-mana ditolak orang. Bahkan Reza sekarang, dia memukuli aku, membentak-bentak. Dia bukan seperti waktu di awal dulu. Aku salah. Aku sangat salah. Air matanya jatuh. Mbak, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menarik napas panjang. Dulu, mungkin aku akan langsung memeluk dan memaafkannya. Tapi sekarang,
Aku tahu memilih menjaga jarak dari orang yang menyakitimu bukan berarti pendendam. Itu bentuk mencintai diri sendiri. Aku menjawab dengan tenang, aku maafkan kamu, Nadia. Tapi maaf bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Kita tetap saudara, tapi bukan lagi keluarga. Jangan minta aku untuk menjadi tempat kamu bersandar lagi. Aku sudah selesai jadi tameng untuk orang yang menusuk dari belakang. Dia menunduk. Aku mengerti. Aku mengangguk dan kembali ke tempat dudukku bersama Dimas. Nadia kembali ke sudutnya, dan aku tidak menoleh lagi. Karena aku tahu, tak semua orang bisa diajak pulang setelah mengkhianatimu. Ada luka yang sembuh, tapi bekasnya akan selalu ada untuk mengingatkan. Beberapa bulan kemudian, aku dan Dimas resmi bertunangan. Bukan karena terburu-buru, tapi karena kami yakin, kami saling mengenal cukup dalam untuk tahu bahwa cinta tidak harus sempurna, tapi harus jujur. Hari pertunanganku begitu sederhana tapi hangat. Diadakan di taman belakang rumah, dengan keluarga dan sahabat terdekat. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta besar, hanya janji-janji kecil yang lahir dari ketulusan hati. Dimas menggenggam tanganku dan berkata di depan semua orang. Raras bukan hanya wanita yang aku cintai. Dia adalah alasan aku percaya bahwa luka bisa berubah jadi cahaya. Dia bukan korban. Dia adalah pemenang. Aku meneteskan air mata bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, air mata itu bukan karena luka, tapi karena cinta. Kini, rumahku tak lagi sunyi. Tapi bukan karena dipenuhi drama atau kebohongan. Melainkan karena canda tawa, obrolan ringan, dan cinta yang pelan-pelan tumbuh dari kepercayaan yang utuh. Aku menanam bunga di halaman depan, memasang tirai baru, dan menghiasi dinding dengan foto-foto perjalanan bersama Dimas. Aku tak lagi membenci masa lalu. Karena masa lalu itu yang membentukku hari ini. Dan tentang Nadia dan Reza, aku dengar mereka berpisah. Reza terlibat utang, dan Nadia kembali ke kota kecil tempat ibunya tinggal. Hidup mereka berantakan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Mereka memilih jalan itu. Dan aku memilih jalanku sendiri. Jalan untuk sembuh. Jalan untuk bahagia. Jalan yang kupilih dengan penuh kesadaran. Sore ini, aku duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh dan suara tawa Dimas di dapur. Aku membuka jurnal kecilku dan menulis. Hidup tidak akan pernah sempurna. Tapi kita bisa memilih untuk tidak tinggal di luka. Aku sudah cukup lama tenggelam. Kini, saatnya aku berenang ke permukaan, menatap langit dan bersyukur. Aku tersenyum, lalu menutup jurnal itu. Akhirnya, aku menang.